Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih menjawab salam dari Bapak. Apa ulang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuk menjawab salamnya dengan senyum yang sangat bahagia. Gimana tuh, Beb? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Allahu Akbar. Semangat sekali ya, Rahayu. Sudah sarapan belum nih pagi ini? Pak, tadi 2 Belum, piring, Pak, Pak. belum. Makanya siap, Pak. Kenapa belum sarapan? Belum mateng. Belum sempat. Jadi kalau pagi-pagi itu Bapak sarankan untuk sarapan dulu ya di rumah ya sebelum berangkat sekolah. Biar nanti sampai sekolahnya udah semangat untuk belajar. Iya, Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak persilakan kepada Anda semuanya untuk mempersiapkan diri. Tolong diperhatikan kiri kanannya, depan belakang, bawahnya. Apakah sudah rapi atau belum? Sudah. Kemudian seragamnya sudah rapi atau belum? Sudah. Oke, ya karena nanti kalau sudah rapi, nanti sehingga dapat pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini nanti bisa berjalan dengan aman dan nyaman. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, kebiasaan-kebiasaan kita yaitu tentang menerapkan nilai-nilai kehidupan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan membaca doa. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, maka dari itu Bapak minta untuk hari ini, Bapak minta perwakilan dari teman kalian untuk membaca doa. Bapak tunjuk aja ya, untuk membaca doa hari ini adalah Ibu Tria. Terima kasih, Pak. Silakan Tria pimpin teman-teman untuk baca doa. Baik, Pak. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Tria ya telah memimpin teman-teman untuk baca doa. Semoga tadi setelah membaca doa kita dapat diberikan kelancaran dan kemudahan untuk kegiatan pembelajaran pelajaran kita pada hari ini. Kemudian nilai-nilai kehidupan yang kedua yaitu tentang cinta tanah air. Bapak minta kepada Puji untuk memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kepada Puji Bapak persilakan. Baik, terima kasih, Pak. Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Hitungan 2 per 2 mulai. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah Aku berdiri dari pandu ibu. Indonesia kebangsaan, bangsa dan air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsa raya semuanya. Banyak untuk Indonesia. Indonesia merdeka, negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku, negeriku
yang cinta Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sudah, Baik, Pak. terima kasih Puji telah memimpin teman-temannya untuk menyanyikan Indonesia Raya. Ini adalah bentuk wujud kita ya, nilai kehidupan sehari kita tentang cinta tanah air. Nah, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Nanti ketika Bapak panggil namanya harus dibilang siap hadir Pak, gitu ya. Bisa? Bisa. Rahayu. Siap hadir, Pak. Alhamdulillah. Sehat ya Rahayu? Alhamdulillah sehat, Pak. Sri Wayuni. Hadir, Pak. Tadi disuruh apa? Jawabannya seperti apa tadi? Bapak perintahkan. Iya, Pak. Saya kurang konsen karena perut lapar. Oh, perut lapar Siap ya. hadir, Pak. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Tria. siap hadir Pak. Wah, luar biasa semangatnya. Tiara. Siap hadir, Pak. Wah, Tiara harus semangat dong. Kemudian ada Puji. Siap hadir, Pak. Wah, hadir ya Puji. Kemudian ada Lala. Hadir, Pak. Lala ya. Siap hadir ya. Mulai nggak konsen nih di awal-awal pembelajaran. Winda. Siap hadir, Pak. Wah, luar biasa. Masih adakah teman-teman yang belum Bapak panggil? Ya, Tisa. Siap hadir, Pak. Oke, baik. Berarti hari ini kita hadir semua ya. Tidak ada yang tidak hadir untuk kehadirannya. Pak Yolanda belum Yolanda, dipanggil, Pak, belum dipanggil, Pak. Pak Siapa belum Yolanda, dipanggil? Pak. Yolanda juga, Yolanda. Pak. Ya, saya Oh, hadir, Pak. Bapak melupakan saya. Yolanda, Bapak sengaja memang mau melihat kalian itu konsentrasi atau enggak. Saya konsentrasi melihat Bapak. Yolanda hadir ya. Hadir, Pak. Siap. Ya, luar biasa sekali semangatnya anak kelas 10 ini. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan melakukan mindfulness dulu untuk peregangan, agar nanti di dalam kegiatan pembelajaran kalian bisa merasa nyaman dan gembira. Nah, kita coba ya untuk membuat titik fokus kalian di dalam berpikir nanti. Sebentar, Bapak akan coba share screen dulu. Baik. Apakah sudah terlihat? Lihat, Pak. Pak. Sudah? Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. sudah melihat gambar kan? Sini ada gambar, ada botol minuman dan beberapa gelas. Nah, Iya. jadi di sini Bapak nanti berharap kalian nanti bakal mengemukakan pendapat kalian terkait pertanyaan yang Bapak kasih kepada kalian nanti. Sudah siap atau belum? Siap, Pak. Iya, Pak. Sudah siap? Siap, Oke, Pak. lihat gambar ya. Nah, dari gambar ini, kira-kira gelas manakah yang paling dulu terisi penuh? 4. 7. 7, Pak. 1, Pak. 1. Pak, 4. Dari beberapa gelas manakah yang paling dulu terisi 4, sampai Pak. penuh? 4, 4, Pak. Pak. 4. Oke. Sudah mengamati semua kan? Sudah. 6, Pak. 6. Baik, Bapak coba siapa yang mau berani duluan untuk mengemukakan pendapatnya? Pak, 6, Pak. Ya, silakan Sri. 6, Sri, Pak. nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6. Kenapa nomor 6? Kan 1, terus ke-3, terus ke-6. Kalau ke-7 itu kan tertutup. Di 3 ini kan tertutup nih, Pak. Jadi kan ada. 6 itu tertutup juga, Sri. Oh iya. Ayo. Enggak kelihatan, Pak. Berarti. Ya, Rahayu gimana? Berarti 4, Pak, Pak. 4, Pak. 4, 4, Pak. Pak. Saya, Pak. 5, Pak. Pak. Karena Coba dari yang 1. memilih angka 4, angkat tangan.
Ya, Saya 4, Pak. Pak. Karena Tisa. 5 Empat, juga Pak. tertutup, Pak. Ada Sri, ada Rahayu, dan ada Tisa ya. 4 Ya, ya. soalnya nomor 5 4 juga Pak. Oh, Benar, kalau Pak. Rahayu tertutup, 5. Pak. Pak sampai, Pak. 5 Kalau Puji tertutup, Pak. pilih yang mana? 1. Oh, 1. Kalau Sri tadi pilih nomor 4. 4. Tisa Ya. nomor 4. 4. Oke. Yang lain? 4 juga Pak. 4 juga, Pak, yang lain golput. Tiara juga 4. Ya, 4. Baik. Dari gambar ini, Bapak lihat kalian itu sudah mengemukakan berbagai bermacam-macam bervariasi pendapat kalian. Luar biasa sekali untuk kalian semuanya. Boleh beri tepuk tangan nih untuk semuanya kita nih. Ya. Nah, jadi dari jawaban Anda semua, ada yang milih nomor 4, ada yang milih nomor 1, ada yang milih nomor 3 tadi, ada yang milih nomor 6. Sayang sekali, jawabannya belum tepat. Yang penuh botol duluan. Berarti mana yang betul, Ayo. Pak? Botolnya tertutup. Botolnya tertutup. Nah, Aduh, iya, ternyata botolnya tutup. masih tertutup. Aduh. Enggak, Belum enggak, Jadi Pak. kalau Pak botolnya tertutup, Yudi. nggak ada gelas yang Terisi. Aduh, Bapak menjebak Nah, ya. berarti belum kok. Belum Belum fokus. fokus nih, belum Fokus. konsentrasi. Ya, sekarang coba biar kita bisa lebih konsentrasi. Tarik napas dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut. Oke, kita lakukan secara perlahan ya. Tarik napas dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut. Sekali lagi ya, tarik napas dari hidung, tahan, tahan, Sesak keluarkan Pak. dari mulut. Sesak, Pak. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Kayak orang melahirkan, Pak. Nah, baik, berarti kita sudah mengecek konsentrasi kita sudah juga melakukan mindfulness. Ini baik ya kita lakukan setiap di awal pembelajaran agar kita bisa mendapat kerileksan di dalam pembelajaran nanti sehingga kita bisa merasakan pembelajaran itu nanti merasa nyaman dan aman dan bahagia. Iya, Pak. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin menanyakan kembali kepada Anda semuanya, apakah ada yang masih ingat materi pertemuan kita sebelumnya itu apa? Kira-kira apa materi kita sebelumnya? Ada yang masih ingat? Teks anekdot. Iya, benar, kayak anekdot. Anekdot, Pak. Apa? Pengertian anekdot. Ya, pengertian anekdot. Ada yang tahu apa itu pengertian anekdot? Teks yang Ya, Pak. berupa sindiran terhadap pejabat secara halus, Pak. Sindirannya itu yang membangun, Pak. Teks yang lucu. Oke, bagus ya Sri. Berarti teks yang berisi tentang cerita-cerita lucu yang berisi sindiran-sindiran ya. Ya, Untuk terhadap para tokoh pejabat. tertentu. Ya. Heeh. Baik. Kalau Rahayu? Teks anekdot itu, Pak, teks yang menyindir orang lain, tetapi tanpa menyindir orang lain dengan bahasa yang tidak menyakiti orang, Pak. Dan yang disindir itu biasanya orang-orang tertentu seperti pejabat. Baik, bagus sekali. Berarti artinya itu menyindir secara tidak langsung ya. Ya, Nah, Pak. berarti udah masih ingat semua ya tentang materi pembelajaran kita pada sebelumnya. Jadi memang di dalam setiap pembelajaran bahasa Indonesia itu berulang-ulang kali Bapak jelaskan bahwa di dalam setiap pembelajaran teksnya itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih teksnya. Kita harus mengenal teksnya itu dari definisi-definisinya. Maka pada hari ini juga berkelanjutan, tidak terlepas dari pengertian dari teks anekdot. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan mempelajari makna tersirat dari teks anekdot. Nah, kira-kira kalian semua pernah nggak mendengar makna tersirat itu apa dan di mana? Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah ya? Ya, Pak. Oke, baik. Nah, jadi kaitannya dengan pembelajaran hari ini adalah ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Makna tersirat itu kan nanti bakal kita
merupakan makna tersembunyi ya. Nanti kan Ya. nanti kita bakal bahas. Juga ada nanti kaitannya dengan implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Analoginya misalnya gini, ini kan kalian sudah mulai beranjak remaja ya. Mungkin sudah mengenal apa artinya itu cinta, ya. Cinta ya. Tria Mungkin tuh, Pak. ya, Tria ya. Tria Iya, Pak. pernah Cinta apa cinta, pernah Pak? cinta ya, cinta Tri ya. yang ngajarin Mungkin saya, Tria Pak. pernah Tria tuh, Pak, yang mengalami, mulai. pernah dikasih kode-kode ya sama seorang cowok ya. Nah, kode-kode itulah yang bisa kita kaitkan dengan makna tersirat nanti. Ya. Ketika kode-kode yang diberikan oleh cowok itu untuk si Sinta tersampai dengan baik, berarti makna tersiratnya itu tersampai dengan baik juga, pesannya itu tersampai dengan baik. Tapi kita tidak boleh juga ketika mempelajari makna tersirat ini, untuk maknanya itu antara satu dengan yang lainnya itu harus sama, nggak boleh juga, karena sifatnya itu bebas terkait dari pemikiran yang memaknanya itu. Jadi itu ya, karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, kalian tentu pernah memberikan kode-kode kepada teman-teman kalian mungkin, atau kepada orang tua kalian mungkin, tentang menginginkan sesuatu. Nah, jadi ini ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, terkait materi pembelajaran yang akan kita ajarkan pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar dari materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Yaitu pada materi pengetahuan, pada 3.5, mengevaluasi tes anekdot dari aspek makna tersirat. Adapun indikator pembelajarannya adalah yang pertama, mendata pokok-pokok isi anekdot. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Yang ketiga, menentukan makna tersirat dalam tes anekdot. Kemudian KD 4.5-nya, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah tes anekdot, baik secara lisan maupun tulis. Adapun indikatornya yang pertama, menyusun kembali tes anekdot dengan memperhatikan makna tersirat dalam tes anekdot yang dibaca. Yang kedua, mempresentasikan tes anekdot yang telah disusun. Ini adalah untuk kompetensi dasar pembelajaran kita pada hari ini ya. Iya, Pak. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat mengevaluasi tes anekdot dari aspek makna yang tersirat dalam tes anekdot dan terampil mengonstruksi tes anekdot dengan memperhatikan makna yang tersirat dalam tes anekdot dengan rasa ingin tahu, responsif, dan tanggung jawab selama proses pembelajaran, dan bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang mengevaluasi tes anekdot dari aspek makna yang tersirat. Baik, selanjutnya. Sebentar. Nah, sebelum kita mulai pada materi, silakan Anda semuanya perhatikan dan disimak gambar berikut ini. Bapak kasih waktu 1 menit. Silakan. Isa, kamu ngapain? Sudah? Sudah diamati? Sudah atau belum? Mana suaranya nih? Sudah. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke gambar yang nomor 2. Nah, silakan juga diamati.
Baik, sudah atau belum diamati gambarnya? Sudah. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, jadi berdasarkan hasil pengamatan kalian terkait kedua gambar ini, apa yang kalian pikirkan? Kita mulai dari gambar yang pertama. Kira-kira apa yang kalian pikirkan? Krisis air. Apakah ada sebuah pertanyaan? Apakah ada sebuah pernyataan? Apakah ada sebuah pendapat? Ada sebuah sindiran, Pak. Sindiran ya? Oke, Iya, Pak. Tria, bagus ya. Ada sebuah sindiran. Yang lain? Ada sebuah makna, Pak, di situ makna tersirat, Pak. Ada makna tersirat. Ya, yang bagian Baik. kita selalu krisis pejabat bersih. Ya, ada makna tersiratnya. Baik, Tisa. Ada lagi yang lain? Kritik, Pak. Ada kritik. Kemudian, apalagi selain ada kritik? Ada tikus itu ya, Pak ya? Tikus pakai dasi. Ada tikus pakai Pakai dasi. dasi sedang Ya, semuanya mandi. luar biasa sekali ya. Jadi semuanya sudah memberikan pendapat. Jadi di sini ada sindiran, kemudian ada kritik tadi, kemudian ada pesannya juga. Nah, ini merupakan salah satu poster dari tes anekdot. Jadi tes anekdot itu tidak hanya berupa teks ya, ada juga yang berbentuk video, ada juga yang berbentuk gambar seperti ini, ada juga yang berbentuk teks. Jadi ini salah satunya adalah yang berbentuk teks. Jadi kira-kira apa pesan yang dapat kita ambil dari gambar yang pertama ini? Coba, apa pesan yang dapat kita ambil dari gambar pertama ini? Ayo, Tria. Pesannya ya, Pak. Iya, pesannya apa? Pesannya supaya kita menjadi pejabat yang baik. Terus, Kemudian tidak korupsi. iya. Ada lagi? Kalau menurut saya sudah, Pak. Baik, terima kasih ya Tria. Ya, Sudah bagus sekali untuk jawabannya. Ada di sini harus bisa penjabatnya. Kita harus kalau menjadi pejabat itu harus bisa menjadi pejabat yang baik, yang tidak korupsi. Luar biasa. Boleh beri tepuk tangan untuk Tria nih, teman-teman. Mana tepuk tangannya untuk Tria? Luar biasa ya. Aktif sekali untuk pembelajaran pada hari ini terkait makna tersirat dari tes anekdot. Oke, kita lanjut yang gambar kedua. Bapak minta kepada Sri. Apa yang Sri amati dari gambar ini? Kira-kira apa? Di sini para pejabat itu hanya mengubar-ngubar janji gitu, Pak. Janji kalau kami jadi pejabat begini. Sedangkan janjinya itu tidak pernah janjinya itu tidak nyata, Pak. Sedangkan kalau anggota DPR itu kan kerjaannya hanya tidur-tiduran, main HP gitu. Jadi itu ya. Jadi Iya, Pak. hanya sebatas janji. Luar biasa sekali Sri. Iya, bukti realisasinya nggak ada, Pak. Ya benar. Jadi kira-kira dari gambar yang kedua ini sudah ada nggak bentuk kejadian nyatanya dalam kehidupan sehari-hari? Sudah ada, Pak. Sudah ada ya? Sudah, Pak. Ya, Pak, gambar yang di bawah itu, Pak. Coba si Rahayu, apa contohnya? Ya, Pak. Ini kan mulutnya besar nih, Pak. Nah, Ya. jadi rakyat itu harus waspada dengan calon yang mulutnya besar, yang bicaranya banyak. Nah, tapi kenyataan yang di bawah ini, Pak, yang di bawah ini seperti DPR sedang tidur, ada gambar dolar. Nah, ini kenyataannya. Seperti itu nggak, Pak? Kan mulut besar itu kan sama dengan umbar janji itu, Pak. Ya. Kalau saya terpilih, saya akan memberikan bantuan sekian. Saya akan membantu jalan Anda, katanya.
Tapi Luar setelah biasa. diraih itu, Pak, yang pikirannya itu Dek. bagaimana uangnya itu kembali lagi gitu. Iya. Kalau Bapak lihat dari jawaban kalian semua ini sudah sangat bagus sekali, apalagi Sri ya sangat aktif. Bapak lihat ada nih nanti Sri nih calon-calon untuk menjadi anggota wakil rakyat ya, Bapak lihat ya. Dia yang ngajarin, Pak. Oh, Tri ya yang ngajarin. Tapi Bapak sarankan kalau seandainya nanti Tri jadi orang sukses, jadi pejabat, jangan seperti ini ya. Ya. Harus Sedikit jadilah bicara, pejabat banyak bekerja ya, Pak. Iya, seperti yang Tria bilang tadi, kalau jadi pejabat itu harus jadi pejabat yang baik dan jujur. Ya, jangan Oke, jadi baik. pejabat. Ini merupakan stimulus pertama kita untuk kegiatan pembelajaran ini agar kalian itu sudah mendapat gambaran bagaimana sih makna tersirat dari anekdot. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi intinya. Nah, ini kenapa Bapak menampilkan lagi pengertian anekdot ini? Seperti yang Bapak bilang sebelumnya, apapun materinya, apapun teksnya, karena di dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu selalu berkaitan dengan teks-teks. Untuk kita dapat memahami pembelajarannya, baik itu dari segi ciri-cirinya, dari segi strukturnya nanti, dari segi kaidah kebahasaannya, yang paling penting kita harus mengenal terlebih dahulu apa teks yang bakal kita bahas. Sama dengan halnya kalau kalian nih di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam berteman, tentu kalian harus tahu terlebih dahulu siapa nama orangnya, bagaimana orangnya, baru kalian bisa menganalisa seperti ini karakter orang tersebut. Baru kalian bisa seperti ini cara mendekati orang tersebut. Nah, begitu juga dengan tes anekdot. Nah, ini adalah definisi dari tes anekdot, yaitu adalah sebuah cerita singkat, lucu, menarik, dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal atau suatu kejadian tertentu. Nah, itu adalah pengertian dari teks Anekdot. anekdot. Oke, kita lanjut materi yang kedua. Nah, ini sama juga seperti Pak bilang tadi, ciri-ciri ini sangat penting sekali. Karena setiap teks itu ada ciri-cirinya. Untuk mengenalnya, kita harus memahami ciri-ciri dari setiap teks tersebut. Ya, yang pertama, ciri-ciri dari teks anekdot. Coba, si Puji, bacakan. Apa ciri-ciri yang pertama? Ciri yang pertama, ceritanya bersifat menggelitik dan mampu membuat para pembaca terhibur. Coba, apa maksudnya nih, menggelitik dan mampu membuat para pembaca terhibur? Kata-kata yang digunakan dalam teks anekdot itu lucu gitu ya, sindiran tapi lucu gitu Pak. Jadi Lucu gitu ya. pembacanya merasa tidak terlalu berat dikemasnya dan bikin orang terhibur seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya jawaban dari si Puji. Lucu seperti Puji ya, menggelitik. Jadi ketika orang melihat teks anekdot itu ketika membacanya harus yang ketika membacanya itu tidak ada membawa beban gitu kan. Sama dengan seperti orang melihat atau teman-teman melihat Puji gitu kan, nggak ngeselin, bawaannya pengen ketawa mulu, sama seperti itu. Baik, terima kasih Puji, sangat luar biasa sekali. Sama-sama, Kemudian Pak. yang kedua, ada unsur lucu dan humor dalam cerita. Ya, ada unsur lucu dan humor dalam cerita. Ya. Kemudian cerita bisa jadi membicarakan orang penting. Nah, orang-orang penting di sini bisa para pejabat, bisa seperti para artis-artis atau tokoh-tokoh lainnya, ya, untuk membicarakan orang penting. Yang keempat, mengandung unsur sindiran. Nah, ini meskipun anekdot itu merupakan teks cerita lucu, ini ada poin-poin yang sangat penting di sini adalah mengandung unsur sindiran. Pak, Ya, gimana Sri? jadi bedanya antara anekdot dan humor ini, kalau anekdot ini kan cerita lucu, tapi dia mengandung sindiran. Sedangkan Ya, kalau benar. humor hanya cerita lucu saja ya Pak, nggak ada sindiran Ya, ya? benar. Oh. Nah, sangat pertanyaan yang bagus dan jawaban yang bagus dari Sri. Dia yang bertanya, dia yang menjawab. Jadi benar ya anak-anak semuanya. Ya, Pak. Antara humor dan anekdot itu berbeda. Kalau anekdot ini, dia kalau persamaannya dengan humor, dia sama-sama cerita lucu. Iya. Ya, sesama cerita lucu.
Tapi kalau perbedaannya, kalau anekdot itu berisi sindiran. Ya, Nah, kemudian kalau di dalam humor tidak berisi sindiran. Kemudian dari hanya untuk susunan menghibur ya, Pak? kalimatnya, ya, kemudian dari susunan teksnya itu kalau anekdot ini terstruktur. Tetapi kalau teks humor itu tidak terstruktur. Jadi itu bisa dibedakan nanti kan ya, antara karena kan yang di pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas juga Ya. antara perbedaan dari teks anekdot dan teks humor. Tuh. Baik, Sri, terima kasih. Pak Yudi, Ya, Rahayu. kalau stand up komedi itu anekdot atau humor, Pak? Nah, kalau stand up komedi itu bisa kita kategorikan anekdot bisa dan humor bisa. Tergantung nanti muatan materi-materi yang disampaikan oleh komiknya. Gitu. Berarti kalau dia menyindir, berarti termasuk Kalau dia berisi anekdot. sindiran, itu berarti bisa kita golongkan sebagai komedian yang berisi anekdot gitu. Tapi kalau hanya sebatas menghibur, itu hanya bentuknya humor. Berarti gitu. nanti tergantung konten yang disampaikan ya, Pak? Ya, tergantung konten dan muatan materinya yang disampaikan. Iya. Rahayu pernah suka ya nonton stand up komedi ya? Suka, Pak. Suka? Lucu, Pak. Lucu. Berarti nanti bisa ya Bapak coba untuk sedikit ber-stand up ya? Boleh, Pak. Ditunggu, Pak. Oh, luar biasa sekali. Baik. Terima kasih Rahayu dan Sri untuk responnya. Kemudian, ciri-ciri yang selanjutnya, kisahnya hampir serupa dengan dongeng, meskipun terkadang diambil dari kisah nyata. Ya, ada sedikit kesamaan dengan dongeng, ya meskipun terkadang diambil dari kisah nyata. Memang rata-rata anekdot ini karena tadi dia berisi sindiran, memang diambil dari kisah nyata gitu untuk muatan konten-kontennya itu. Kemudian diceritakan dengan tujuan tertentu. Kira-kira apa nih tujuannya, Puji? Diceritakan anekdotnya apa tujuannya kira-kira? Tujuannya untuk apa ya, Pak? Diceritakan dengan tujuan tertentu. Berarti di sini tujuannya untuk menyadarkan para pejabat yang korup itu, Pak. Kalau sampai ke telinga mereka. Tujuannya memberikan sindiran tapi secara halus. Oh gitu. Nggak frontal gitu, Pak. Ya, jadi diceritakan dengan tujuan tertentu ini. Tergantung konteksnya mana ya. Kalau konteksnya untuk menghibur, berarti tujuannya untuk menghibur. Kalau konteksnya tujuannya untuk menyindir, berarti untuk menyindir. Tetapi di dalam anekdot, dua-duanya itu termasuk di dalam tujuan tertentu ya, menghibur dan menyindir orang-orang atau tokoh-tokoh tertentu. Ya. Jadi enggak konteksnya itu enggak hanya pejabat, ya tokoh-tokoh penting. Karena nanti marah nanti ini pejabat, karena enggak semua pejabat ya yang berperilaku atau berkarakter buruk itu. Nah, yang terakhir menceritakan tentang karakter manusia dan hewan yang terlihat nyata dan terhubung secara umum. Nah, jadi untuk tokohnya, untuk pemerannya itu karakternya itu bisa manusia juga, bisa hewan juga. Ya, di dalam memberikan hiburan kepada pembaca ataupun untuk memberikan sindiran kepada pembaca gitu. Nah, ini adalah ciri-ciri dari teks anekdot. Baik, dari ciri-ciri ini kira-kira adakah yang mau ditanyakan? Enggak, Pak, apakah udah jelas, ada Pak. yang jelas? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas semua ya? Jelas, nah, baik, Pak. ingat. Kuncinya itu di dalam belajar bahasa Indonesia, di setiap teks kita harus memahami apa itu definisinya dan apa itu ciri-cirinya. Ya, itu kuncinya yang pertama. Karena nanti untuk mempelajari yang lain, seperti kaidah kebahasaan, itu hampir semua teks hampir sama. Baik, kita lanjut ke yang materi yang kedua. Nah, mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Nah, dalam menyusun atau mengonstruksi, kita harus menentukan topik, sasaran, dan unsur kelucuan dalam anekdot, serta menyimpulkan makna dan pesan tersirat di dalamnya. Ya, jadi kalau kita mau membuat sebuah teks anekdot, dari makna tersirat itu kita harus tentukan dulu topiknya apa, sasarannya untuk apa, kemudian sudah dapat itu
kita atur lagi unsur-unsur kelucuan itu seperti apa. Kemudian, makna tersirat dianalisis dan diuraikan berdasarkan fakta-fakta. Ingat ya, di dalam mengonstruksi atau kita membuat makna tersirat nanti harus berdasarkan fakta-fakta yang berhubungan dengan topik yang terdapat dalam teks anekdot. Nah, kemudian makna tersebut dihubungkan dengan nilai-nilai kehidupan sehingga pembaca dapat mendalami dan merenungkan isi anekdot tersebut. Nah, seperti Bapak bilang tadi bahwa di dalam kita mengonstruksi ataupun kita menganalisis sebuah makna dalam anekdot, itu tentu di antara pembaca 1, pembaca 2 tentu nanti berbeda-beda untuk pendapatnya. Untuk menyimpulkan apa sih makna tersirat dari anekdot ini, tentu itu berbeda-beda. Tidak bisa harus kita samakan antara pendapat kita terkait dari sebuah anekdot yang kita baca dengan orang lain, itu nggak bisa. Paham ya? Paham, paham, Jadi Pak. makanya nanti itu sifatnya makna tersirat itu nanti bersifat ambiguitas. Iya, Ya. ambigu. Ya, gimana Rahayu? Oke, baik. Selanjutnya kita bakal materi selanjutnya. Langsung saja Bapak akan memberikan cara di dalam menemukan makna tersirat dalam sebuah teks. Baik, yang pertama, adapun yang harus kita lakukan ini adalah cara menentukan makna tersirat dalam teks anekdot. Melihat dan menentukan makna tersirat dalam anekdot bisa dengan cara berikut: membaca teks anekdot dengan seksama, menganalisis pesan, kritik ataupun nasihat dengan menilai tindakan ataupun dialog yang disampaikan tokoh, menyimpulkan makna tersirat berupa pesan, kritik ataupun nasihat dari cerita. Ini harus kalian lakukan nanti kan ya, untuk menentukan makna tersirat dari teks anekdot. Nah, kemudian sekarang silakan kalian bentuk kelompok untuk menganalisis apa saja makna tersirat dari teks anekdot yang kita pelajari pada hari ini. Ini untuk kelompok mau Bapak tentukan atau kalian sendiri yang memilih? Kami sendiri, Pak. Oke, silakan. Bapak minta Bapak aja terdiri lah, dari Pak. 3 kelompok. Ayo, gimana nih, Bapak atau kalian? Bapak Bapak aja lah, aja. Pak, biar adil, Biar Pak. adil, Pak. Baik, Bapak pilih ya. Ya, Kelompok Pak, pertama. nanti Sri itu dia pilih teman-teman dia, Pak. Oh ya, gitu ya. Nanti antara geng sama geng gitu ya. Baik. Iya, Kalau Pak. itu Bapak pilih kelompoknya ya. Kelompok 1 ada Lala, Yolanda, dan Tufatul. Kelompok 2 Puji, Tisa, dan Tiara. Kelompok 3 ada Rahayu dan Tria dan Winda. Nah, tugas kalian adalah nanti menjawab pertanyaan dari LKPD yang Bapak siapkan ini. Ini yang pertama, ya dapat kalian lihat kan? Kemudian ini yang keduanya. Nah, nanti setelah ini kalian berdiskusi bersama teman-teman kelompok kalian, nanti Bapak minta perwakilan satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk nanti presentasi kelompok ini akan Bapak tunjuk secara acak. Baik, Bapak kasih waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari LKPD yang telah Bapak berikan. Silakan dan selamat bekerja. Baik, waktunya telah habis. Sekarang Bapak akan mencoba untuk mengecek apakah setiap kelompok sudah menyelesaikan. Sudah atau belum? Ya, Pak. Sudah, Sudah ya? Ya, Nah, Pak. sekarang Bapak akan Sudah, Pak. Bapak tunjuk secara acak untuk salah satu kelompok untuk membacakan nanti hasil diskusinya seperti apa. Langsung saja Bapak tunjuk untuk kelompok 2.
Tadi ada anggotanya itu ada Puji, ada Tisa, dan ada Tiara. Silakan Puji dan Tisa dan Tiara untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Puji Pak yang ini presentasi Pak. Pak Puji ya, silakan. Ya, untuk yang pertama, makna tersirat dari teks anekdot yang ditampilkan oleh Bapak itu merupakan sindiran pada anggota DPR yang sering korup, yang suka tidur waktu rapat, dan seperti itu, Pak. Yang kedua, apakah mana tersirat tersebut memang biasa terjadi di kehidupan sehari-hari? Jelas terjadi di kehidupan sehari-hari. Jelas ya. Oke, baik. Untuk yang kedua, ya, dari gambar ini apa kira-kira makna Itu tersirat? sindiran, karena makna tersiratnya itu sindiran kenapa gaji pegawai negeri itu selalu dinaikkan, ya, terus harga pangan naik, sementara orang-orang bawah kan gajinya standar aja. Baik, kemudian Nilai moral, Tidak memikirkan penderitaan orang lain. halo, halo. Ya, ya, Puji gimana? nilai moral itu apa ya? Ya, seperti kata Bu Sri tadi juga, tidak memikirkan Penderitaan dan perasaan orang lain. dialami orang lain. Itu hanya Iya, luar biasa sekali ya untuk kelompok 2. Boleh beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasilnya. Nah, sekarang Bapak minta satu kelompok untuk memberikan tanggapan terkait apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok 2 tadi. Silakan. Silakan, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3, siapa? Ayo, siapa yang mau memberikan Pak, tanggapan? dari kelompok 3, Pak. Ya, Rahayu, silakan Rahayu. Ya, Pak, tanggapannya. Coba, Pak, yang gambar yang pertama tadi, Pak. Oh, ini. Ya, Pak. Jadi, apa yang sudah disampaikan dengan kelompok 2 tadi benar. Kami sependapat, kelompok kami juga sama, Pak, jawabannya bahwa yang anggota DPR ini boleh dikatakan atau melekat di masyarakat itu bahwa anggota DPR itu adalah profesi yang mereka itu berdasi, pejabat, kemudian juga suka tidur, seperti itu. Meskipun mungkin masih ada lah Pak yang anggota DPR-nya yang baik, yang bekerja sesuai dengan tugasnya. Nah, kemudian itu tadi makna yang tersiratnya Pak. Kemudian yang untuk gambar yang kedua, boleh gambar yang kedua Pak? Ya, ini gambar yang kedua. Ya, nah di gambar kedua ini sama seperti yang sudah disampaikan sama Puji tadi, bahwa harga yang tersiratnya itu mentang-mentang PNS ini gajinya naik, kemudian harganya naik semuanya, padahal tidak semua masyarakat di Indonesia ini adalah pegawai negeri. Lalu bagaimana dengan yang tidak pegawai negeri? Itu sebuah sindiran untuk masyarakat umum, gitu Pak. Ya. Baik, luar biasa sekali ya Rahayu untuk responnya terkait apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Boleh beri tepuk tangan untuk Rahayu yang sangat meriah. Terima kasih Pak. Baik, ini terima kasih kepada Anda dan semuanya, baik kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik. Sudah Bapak nilai juga dengan sangat luar biasa. Kemudian Bapak minta sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. Coba siapa yang bisa memberikan
kesimpulan terkait pelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini? Siapa? Coba Sri. Apa kesimpulan yang telah kita pelajari pada hari ini? Kesimpulannya, kok saya terus, Pak? Ya, nggak apa-apa. Kesimpulannya di sini kita bisa mengetahui apa itu teks anekdot, perbedaan antara anekdot dengan humor, apa ciri-cirinya, kemudian adakah makna tersirat yang terkandung dalam anekdot, kemudian bagaimana tujuan anekdot ini supaya sampai kepada orang yang akan jadi sasarannya gitu, Pak. Baik, luar biasa sekali ya. Ya, Terima Pak. kasih Sri. Kemudian Bapak minta kepada Puji nih, bagaimana perasaannya hari ini setelah mempelajari bagaimana tentang menganalisis makna tersirat dalam teks anekdot. Gimana Puji? Perasaannya? Perasaan saya setelah dapat pembelajaran tentang teks anekdot itu senang karena sedikit banyak ilmu yang saya peroleh dari tadi apa cirinya di teks anekdot, lalu cara menentukan apa makna tersirat dari teks anekdot tersebut. Baik, luar biasa sekali pujian. Nah, baik, dengan berakhirnya tadi ada kesimpulan yang tadi disampaikan oleh Ananda Sri dan refleksi dari anak-anak Puji. Ini juga mengakhiri tentang pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum di akhir pembelajaran, Bapak ingin mengingatkan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang menganalisis struktur dan kebahasaan anekdot. Nah, maka dari itu silakan Ananda semua cari berbagai referensi terkait materi tersebut sebagai bahan bacaan untuk bacaan di rumah. Bisa ya? Bisa nanti cari di berbagai media nanti tentang struktur dan kebahasaan itu seperti apa. Nanti bakal kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, semoga apa yang telah kita pelajari bersama-sama dapat bermanfaat juga nanti dalam kehidupan sehari-hari kalian dan juga dapat kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Semoga nanti bisa memberikan menganalisis makna tersirat dari setiap teks, tidak hanya teks anekdot, dan semoga bermanfaat. Maka dari itu, untuk menutupi pembelajaran pada hari ini, Bapak mohon maaf apabila di dalam penyampaian materi dan pembelajaran itu terdapat kekurangan, kehilapan, sehingga tidak memberikan kepuasan kepada Anda semuanya. Bapak mohon maaf dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan semoga selalu bahagia. Terima kasih. Sama. Ya, Pak. Stop ya. Stop recording. Stop.